pasti bisa. Dan aku udah lakukan. Maksudnya di produk yang lama aku udah lakukan dan berhasil. Apalagi ini. Jadi gini, cuci darah itu kan suatu kondisi di mana ginjal tidak bisa lagi berfungsi melebihi 10% aja. Jadi kalau itu juga, jadi kadang-kadang gini, ada dokter-dokter yang baru 40% cuci darah gitu. Kenapa? Duit lah, semua duit. Itu tidak boleh juga. Kita patokannya itu biasanya 15 atau hampir 10 cuci darahnya. Kalau belum kita masih fight ya untuk bisa nembus itu. Nah, gunanya ini seperti aku bilang, sel-sel yang rusak, glomerulus darah ginjal itu yang rusak, itu kan ganti baru, tapi kan nggak mendadak ya, Ci ya. Maksudnya nggak hari ini minum ini, besoknya nggak cuci darah, bukan gitu loh. Tapi dia ada prosesnya. Berapa banyak dia minum, berapa banyak juga selnya diganti. Jadi tambah tinggi dia cepat minum itu, tambah cepat dia mengurangi frekuensi cuci darahnya dan mudah-mudahan tidak cuci lagi. Kalau yang aku alamin beberapa nggak cuci lagi sampai sekarang. Beneran nggak cuci lagi. Ya dia paling-paling agak bengkak dikit, kasih lasik, dia agak kempes, sudah hajar aja terus, tapi minum produk yang lama gitu. Jadi berhasil gitu. Jadi kalau itu berhasil, ini pasti berhasil. Kalau dari literatur nanti kan dijelasin sama Niko. Kalau itu berhasil dengan kadar yang begitu aja berhasil, apalagi yang ini. Gitu. Aku yakin berhasil. Gitu. Dan harus. Jadi kalau dia tanya, boleh deh aku minum? Bukan boleh. Lu harus minum bilangnya kan. Kalau enggak lu cuci darah selama-lamanya, ya selama-lamanya ya, sampai menuju ke ajalnya. Orang kan mati cuci darah ini cuma 2, karena ginjal udah benar-benar 0, nggak bisa fungsi lagi. Kedua, duitnya 0, habis, nggak bisa lagi. Sekarang BPJS kalau nggak salah cuma sekian persen ditanggung, lebih parah lagi. Jadi orang kalau udah cuci darah udah tinggal tunggu ajal aja. Kasihan memang. Nah ini salah satu harapan. Makanya terapi sel hidup ini harapan untuk banyak gangguan yang kayak gitu, diabetes lah, stroke lah, terus cuci ginjal, jantung, ring, bypass. Aku pasien bypass ada satu karena kawan baikku. Aku kalau nggak pakai ini, kira-kira mati nggak katanya? Kalau nggak pakai produk kau, mati. Aku bilang pasti mati. Pakai produk kau mati nggak? Mati juga aku bilang, tapi lebih lama. Mati juga, tidak mungkin tidak mati dong, bahaya kalau tidak mati. Tapi lebih lama. Jadi nekat juga kok Pak Ernest, dia minum sampai hari ini hidup loh. Harusnya bypass. Gitu, bypass itu harus sudah sumbatan jantungnya di atas 80%. Jadi harus dibuka, bypass sternum ini tulang dada, dibikin saluran baru. Pembuluh jantung. Sampai hari ini dia tidak bypass nih, udah 2 tahun lebih. Jadi apa karena dia percaya, apa kesel sama aku gitu kan? Apa karena udah terlalu banyak beli juga dia harus minum, tapi sehat, masih main pingpong sama aku, udah mati-mati malah gitu. Jadi dia udah ke 2 dokter, satu di Singapura, satu di Jakarta gitu. Jadi dia beranikan diri untuk tidak bypass. Karena bypass pun lihat dari usia faktor berhasilnya 40%. Kalau dokter Indonesia katanya turun jadi 25% gitu. Orang nggak apa-apa nih di bypass, itu 25% berhasilnya, dan itu kita harus berani tahu itu. Jadi kalau dilakukan, 75% dia meninggal gitu. Nggak dilakukan, meninggal juga, tapi kan nggak perlu operasi, kan gitu. Nah kalau di luar negeri bisa naik sampai ke angka 60%. Jadi maksudnya tingkat keberhasilan 60%. Jadi bypass itu kemungkinan gagal besar sekali. Apalagi dokter-dokter baru jadi ya, mungkin keberhasilannya mungkin 5% atau berapa gitu. Jadi kita rajin-rajin berdoa di luar itu kan. Kalau misalnya ada mukjizat ya sembuh, kalau enggak ya dah, apa boleh buat. Makanya temanku nggak mau dan sampai sekarang masih hidup nih. Masih main pingpong, masih naik tangga sama aku ke lantai 5. Jadi aku pikir apa gara-gara itu, apa gara-gara nggak sengaja atau apa. Tapi menurut aku sih memang membaik ya, jauh gitu, nggak pucat lagi, badannya jarang dingin, bisa main pingpong. Jadi aku pikir oke lah. Jadi ini SOP 100 berarti itu hampir 1,5 kali lipat lebih kuat dari itu. Wih, ngeri hasilnya. Jadi harus dicoba. Jadi kalau seperti Bapak tanya gimana, ya kita coba Pak. Satu teknologi baru, ada bukti paten dan sebagainya, coba dong minum gitu. Kenapa nggak dicoba? Jadi masih mau pakai yang lama terus. Masa orang udah Android semua, Bapak masih bilang, oh ini Nokia 3310 lebih hebat dari itu nih. Pokoknya gimana caranya gue coba-coba. Kan nggak mungkin Pak. Iya. Jadi teknologi kedokteran pun akan begitu ya. Jadi aku pikir Pak Ernest cukup berjasa untuk beritahu itu. Terlepas dari bisnisnya, aku bisnis itu nomor 2 Pak. Kalau kita udah benar-benar niat baik,
untuk menyembuhkan orang, cerita hal-hal yang baik, duit datang sendiri Pak. Tapi kalau udah datang ke orang, ini kira-kira beli diamond nggak ya? Nah gitu, kacau Pak. Gak bakal closing Pak. Datang niatin baik aja, orang beli diamond Pak. Kalau kita datang udah duit, wah kacau nih. Gimana caranya dia beli diamond? Nggak bakal beli. Kalau aku sih begitu, niatin baik aja. Orang kan kerasa kan, orang kan nggak bodoh Pak. Dia ngerasa bapak sayang sama dia pasti beli.